tentang keyakinan orang itu kita menghormatinya seperti apa. Menurut saya sih kayak masih kurangnya empati. Nama saya Slamet Bowo Santoso. Halo, selamat siang, selamat sore, selamat pagi. Saya Disha. Halo, nama saya Edwin Agustian. Namaku Permata S. Rahayu, biasa dipanggilnya Eta. Nama saya biasanya dipanggil Ijul. Perkenalkan, nama saya Poniran. Halo, nama saya Riani Rahayu, saya biasa dipanggil Rin. Nama saya Yuda Almerio. Nama saya Jaki. Kalau isu keberagaman sih paling banyak pasti lebih ke perempuan sih. Soal ini ya, pernikahan anak tuh, kemudian soal transgender. Meliput kelompok-kelompok rentan, contohnya paling sering sih memang perempuan ya, entah ibu-ibu yang single parents, kayak gitu. Spesifiknya terkait dengan LGBT. Waktu saya di online Kaltimpos itu, saya sudah ngangkat memang isu-isu soal kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak sampai sekarang. Terus juga untuk kelompok rentan seperti LGBT dan lainnya juga pernah. Saya pernah menulis soal tradisi yang dijalani oleh masyarakat adat di pedalaman Kaltim. Yang paling memorable itu menurut saya adalah saat Gavatar. Itu di 2016. Saya bersentuhan dengan Ahmadiyah itu, kelompok-kelompok Ahmadiyah yang bentrok di Sintang itu sejak 2009. Liputan Ramadan di Rusia, di Moskow. Jadi ada satu masjid yang dalam satu bangunan itu ada dua tempat, satu bagian untuk penganut Sunni dan sebelahnya itu Syiah. Jadi saya masuk ke masjid Syiah. Pasti karena pembelajaran itu kan waktu ya. Karena pada waktu itu kita cuma fokusnya di lapangan, mencari momen permukaan tanpa kita harus tahu batasan ruang hidup yang seperti apa, hak yang bagaimana, tentang keyakinan orang itu kita menghormatinya seperti apa. Ada sih mungkin di beberapa tulisanku yang kayak kenapa ya aku harus ngangkat cerita soal dia menjanda kayak gitu. Kenapa aku nggak lebih ke memikirkan ulang langkah sebelum ke pernikahan kayak gitu. Maksudnya kenapa yang harus aku soroti status jandanya dia. Cuman kayak I forgive myself karena mungkin aku nggak tahu aja, belum ngerti aja kan dulu. Harus kita akui memang kadang kita kawan-kawan jurnalistik pun terjebak pada background kita. Background kita misalnya dari kelompok NU atau Muhammadiyah, kita terjebak pada isu itu. Sehingga pada waktu penulisan beritanya kita lebih condong justru ikut-ikutan menyudutkan kawan-kawan yang dari kelompok minoritas Ahmadiyah itu. Mungkin kalau sejujurnya menurut saya sih kayak masih kurangnya empati. Ada beberapa diksi yang memang sepertinya harus diperbaiki lagi. Ada beberapa diksi yang mungkin kurang tepat. Ada memang ya judul-judul yang kurang pas. Kami ngerasa memang ada kekurangan yang cukup banyak ya. Karena pada saat itu kita tidak mengetahui norma-norma seperti apa yang baru kita dapatkan hari ini. Ya salah satunya istilah-istilah yang harus dihindari seperti bahasa-bahasa yang tidak memojokkan atau justru malah merendahkan seseorang atau kelompok. Saya berharap teman-teman bisa lebih hati-hati untuk menulis gitu, karena masih banyak media-media di luar sana kalau misalnya menulis untuk judul tidak dengan bahasa yang ramah gitu kan. Kalau pesan buat teman-teman sejawat sih, kenalin dulu isunya, jangan langsung substansif, cari dulu datanya, dikaji dulu. Karena kita kan juga dikasih paham itu jangan terlalu mudah percaya. Nah, jadi itu seharusnya menjadi pedoman yang sangat kuat ya. Cuman terkadang dinamika lapangan itu membuat kita bisa lupa. Jadi biar lebih objektif lah pemberitaan itu. Gimana caranya para jurnalis itu lebih memahami
kekerasan seksual, yang dimana kelompok paling rentan itu korban yang paling banyak adalah perempuan. Kawan-kawan jurnalis memang belajar mengupgrade ilmu seperti yang kita lakukan hari ini memang menjadi hal yang wajib. Karena kadang-kadang kawan-kawan jurnalistik juga tergelincir pada kepentingan kelompok tertentu, belum lagi jika itu kepentingan terkait dengan finansial. Artinya kita mesti belajar lagi, perlu penegasan lagi bahwa yang terpenting kita bukan hakim, bahwa kita itu jurnalis, lebih humanis lagi terhadap kawan-kawan, sehingga kawan-kawan Ahmadiyah juga terbuka kepada kita dan mau sharing, sehingga dampak jangka panjangnya adalah ini kemudian berimbas kepada pengambil kebijakan policy di pemerintahan. Kelompok-kelompok minoritas itu kadang mendapat stigma dan stereotip yang itu sebetulnya butuh check and recheck lebih panjang dan coba melihat pada posisi mereka. Jadi dari situlah kamu mendapat gambaran yang utuh dan fakta bahwa ternyata yang digambarkan selama ini itu tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh kelompok-kelompok marginal.